Ternyata Singapura sudah lama memantau UAS. Ceramah-ceramahnya kemudian masuk di dalam radar sebagai orang yang meradikalisasi pikiran salah satunya warga Singapura. Bahkan ada salah satu warga Singapura yang masih muda yang pada tahun 2020 ditangkap karena telah menerima, meyakini, mengimani, bahkan akan melaksanakan apa yang diucapkan oleh UAS. Menteri berusia 63 tahun itu menegaskan pihak berwenang Singapura akan langsung mengambil tindakan tegas, menahan dan memenjarakan siapapun di negara kota itu yang mengucapkan hal-hal dari ajaran UAS. Ini perlu dipertegas saya nih. Karena ini untuk membatalkan giringan opini Egy Sujana, Novel Bakmumin, Sugiknu Raharja, ya, dan lain sebagainya yang mengatakan bahwa Indonesia ikut terlibat, ikut campur, bahkan yang membisiki Singapura untuk supaya menolak UAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Di pagi ini ada berita yang sangat heboh sekali. Perbincangan tentang UAS yang ditolak oleh Singapura masih belum reda sampai saat ini. Karena memang banyak sekali orang yang pada akhirnya tuduh sana tuduh sini untuk mengklaim bahwa apa yang dilakukan UAS itu adalah benar dan apa yang dilakukan oleh Singapura itu adalah salah total. Apalagi ada narasi-narasi, ada opini-opini yang menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia ikut terlibat di dalam penolakan UAS di Singapura. Ini yang menyebabkan kemudian pemberitaan tentang UAS itu belum berhenti sampai saat ini. Nah, di pagi hari ini, Menteri Dalam Negeri Singapura merilis berita mengklaim bahwa mereka sudah lama mengintai UAS. Mereka menyatakan bahwa UAS telah meradikalisasi warga Singapura. Ini pasti bakal semakin heboh ditanggapin ya. Kita lihat aja, TV One pasti bakal ngangkat nih. Oke, kita baca nih. Bahkan menurut klaim Mendagri Singapura, ada salah seorang warga Singapura yang udah ditangkap karena mengikuti pengajian-pengajian UAS, karena terdoktrin UAS. Pasti ini bakal rame nih. Kayak kita baca beritanya dari kompas.com ya. Mendagri Singapura klaim UAS telah meradikalisasi warga Singapura. Singapura kembali angkat bicara mengenai pelarangan masuk Ustadz Abdul Somad UAS. Menteri Dalam Negeri Singapura Kak Shanmugam pada Senin siang menyampaikan UAS sudah lama berada dalam radar pemantauan otoritas Singapura. Ini perlu dipertegas saya nih. Karena ini untuk membatalkan giringan opini Egy Sujana, Novel Bakmumin, Sugiknu Raharja, ya, dan lain sebagainya yang mengatakan bahwa Indonesia ikut terlibat, ikut campur, bahkan yang membisiki Singapura untuk supaya menolak UAS. Padahal kenyataannya Mendagri mengklaim bahwa Singapura sudah lama memantau UAS, masuk di dalam radar pemantauan Singapura sebagai salah satu orang yang menyebarkan paham radikalisme. Batal ya statement-statement mereka tuh. Giringan opini, giringan narasi, tuduhan kepada pemerintah Indonesia, batal semua tuh. Batal semua tuh. Jadi ya mereka penyebar hoaxnya mereka tuh, membuat gaduhnya mereka tuh yang menuduh pemerintah Indonesia. Penyebabnya adalah Ustadz kelahiran Asahan, Sumatera Utara berusia 45 tahun itu diklaim telah memengaruhi dan meradikalisasi sejumlah warga negeri Singa. Waduh. Untuk diketahui,
Kementerian Dalam Negeri Singapura (MHA) sebelumnya mengungkapkan bahwa UAS atau Abdul Somad Batubara ditolak masuk Singapura saat tiba di Terminal Feri Tanah Merah, Singapura. MHA menyebut UAS dianggap sebagai sosok yang kerap menyebarkan ajaran ekstremis sehingga tidak dapat diterima di Singapura. Somad dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi yang tidak dapat diterima di masyarakat multiras dan multiagama Singapura. Demikian pernyataan MHA dikutip dari situs resminya pada hari Selasa. Apa yang diajarkan UAS memiliki dampak akibat global yang signifikan, ucap Han Mugam yang juga menjabat sebagai Menteri Kehakiman Singapura. Remaja yang tidak disebutkan identitasnya itu disebutkan menghabiskan waktunya menonton ceramah agama UAS melalui kanal YouTube. Dia kemudian tersebut perlahan tapi pasti semakin meyakini bahwa bergabung dengan kelompok milisi dan meninggal sebagai pelaku bom bunuh diri akan mengantarkannya ke surga. Waduh. Oke, lanjut nih. Bagi yang bersangkutan, aksi bom bunuh diri akan menjadikannya seorang martir. Departemen Keamanan Dalam Negeri Singapura (ISA) menahan remaja itu pada Januari 2020. Jadi udah ada fakta korban ceramah UAS kepada remaja Singapura yang pada akhirnya ditahan pada tahun 2020. Adapun di Singapura, ISA berwenang menahan seseorang yang dinilai membahayakan keamanan negara hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Han Mugam kemudian mengomentari spesifik sejumlah ceramah UAS yang meradikalisasi warga Singapura. Di antaranya mengatakan bom bunuh diri adalah sesuatu yang benar dan merupakan aksi martir jika dilakukan untuk konflik Israel dan Palestina. Menteri berusia 63 tahun itu menegaskan pihak berwenang Singapura akan langsung mengambil tindakan tegas, menahan dan memenjarakan siapapun di negara kota itu yang mengucapkan hal-hal dari ajaran UAS. Yang mengatakan yang menerima ajaran UAS itu akan ditahan langsung di Singapura. Tegas sekali berarti ya Singapura. Saya kira Indonesia perlu belajar nih. Ajarannya, bahasa dan retorikanya jelas-jelas sangat memecah belah dan tidak dapat diterima di Singapura. Kita adalah negara yang menjaga keharmonisan antara ras dan agama satu sama lain. Han Mugam menekankan ketika berbicara kepada wartawan di kantor Kemendagri Singapura di distrik Nuvena, Singapura Tengah. Han Mugam juga mengkritik ucapan UAS yang mengatakan Singapura adalah bagian dari tanah Melayu. Baginya kedaulatan Singapura tidak relevan. Banyak pendukung UAS di Indonesia yang kesal dan terang-terangan menyerang Singapura bersikap tidak hormat terhadap Islam dan ulama cendekiawan. Han Mugam melanjutkan, salah satu pendukung UAS bahkan mengancam akan mengirimkan pasukan melancarkan serangan dengan model 9/11 ke Singapura serta mengusir duta besar dan diaspora Singapura di Indonesia jika Singapura tidak meminta maaf dalam 48 jam. Akun Instagram pendukung UAS itu telah dihapus oleh Meta karena melanggar standar komunitas pengguna media sosial tersebut. Jadi ternyata Singapura sudah lama memantau UAS. Ceramah-ceramahnya kemudian masuk di dalam radar sebagai orang yang meradikalisasi pikiran salah satunya warga Singapura. Bahkan ada salah satu warga Singapura yang masih muda yang pada tahun 2020 ditangkap karena telah menerima, meyakini, mengimani, bahkan akan melaksanakan apa yang diucapkan oleh UAS. Saya kira di sini saya perlu mengambil kesimpulan untuk UAS khususnya. Introspeksi diri, sadar diri, perbaiki ucapan-ucapannya, itu yang paling penting. Tidak malah kemudian ngotot-ngototan,
Kalau ngotot-ngototan ini malah akan orang lain satu kali lagi benci. Allahumma fiqh lakum Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.